Shalom, selamat datang di Warta Jemaat Sepekan GKO Jemaat Depok 1. Ibadah umum minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Iren Monalisa Tetelepta SSI Teo pada ibadah jam 6 dan jam 9. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 17 November 2024 pukul 7.30 di GKO Depok 1. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 17 Oktober 2024 pukul 11 di GKO Depok 1. Latihan Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 17 November 2024 pukul 11 di GKO Depok 1. Ibadah Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 17 November 2024 pukul 7.30 di lantai 2 GKO Depok 1. Ibadah Komisi Pemuda Pray, Praise and Worship akan dilaksanakan pada Minggu 24 November 2024 pukul 4 sore di GKO Depok 1. Ibadah Komisi Wanita PGIS Depok akan dilaksanakan pada Kamis 21 November 2024 pukul 4 dan kumpul di gereja pukul 3 sore. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada hari Selasa 19 November 2024 pukul 7 di GKO Depok 1. Olahraga Komisi Lansia akan dilaksanakan pada Selasa 19 November 2024 pukul 7 di parkiran belakang gereja dengan dress code kaos kuning. Pengambilan natura dapat diambil di hari Minggu 17 November 2024 setelah ibadah utama Minggu. Persekutuan doa jemaat akan dilaksanakan pada Sabtu 23 November 2024 pukul 6 di GKO Depok 1. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 20 November 2024 pukul 7 di GKO Depok 1. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun 17 sampai 23 November 2024. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di Warta Jemaat Sepekan GKO Jemaat Depok 1. Ibadah umum minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Iren Monalisa Tetelepta SSI Teo pada ibadah jam 6 dan jam 9. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 17 November 2024 pukul 7.30 di GKO Depok 1. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 17 Oktober 2024 pukul 11 di GKO Depok 1. Latihan Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 17 November 2024 pukul 11 di GKO Depok 1.
Ibadah Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 17 November 2024 pukul 7.30 di lantai 2 GKO Depok 1. Ibadah Komisi Pemuda Pray, Praise and Worship akan dilaksanakan pada Minggu 24 November 2024 pukul 4 sore di GKO Depok 1. Ibadah Komisi Wanita PGIS Depok akan dilaksanakan pada Kamis 21 November 2024 pukul 4 dan kumpul di gereja pukul 3 sore. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada hari Selasa 19 November 2024 pukul 7 di GKO Depok 1. Olahraga Komisi Lansia akan dilaksanakan pada Selasa 19 November 2024 pukul 7 di parkiran belakang gereja dengan dress code kaos kuning. Pengambilan natura dapat diambil di hari Minggu 17 Shalom. November 2024. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Atas nama majelis kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di Gereja Kristen Oikumene Depok 1. Pada ibadah pagi ini kita akan dilayani oleh Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Iren Tetelepta, dengan tema doa yang dijawab. Tanpa mengurangi rasa hormat, dengan kerendahan hati kami mohon untuk kita semua untuk saling menjaga ketertiban di dalam ibadah ini. Terima kasih, selamat beribadah. Baik Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, marilah kita bangkit berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian PKJ 27 bait 1 dan 2, nyanyikanlah nyanyian baru. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepadamu dari segala orang kudus,
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Bapak Ibu Jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Mazmur 34 ayat 16 dan 18 yang bunyinya sebagai berikut. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada mereka yang minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesukarannya. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhan. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semuanya ciptaannya. Semesta alam, pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 sebagai berikut. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu.
Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah mengaku dosa kita. Kita mengaku secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami atas kejahatan yang kami lakukan, atas perbuatan buruk sengaja maupun tidak, yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, dan di tengah komunitas bangsa. atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Atas keinginan kami menjadi teladan dan damai bersama. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjuk kepada terang dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus penebus dosa kami. Amin.
Jemaat Tuhan yang bisa berdiri, saya ajak kita berdiri. Saudara, dengarkanlah berita anugerah dari Allah seperti yang tertulis dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19. Demikian sabda Tuhan. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita yang mengaku dosa dengan tulus di hadapan Allah, maka pengampunan Allah tersedia bagi kita. Karena firman-Nya berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Petunjuk hidup baru. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Matius 21 dan 22 sebagai berikut. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Kalau gagal masalah, hidup di dalam buram. Sio jangan putus asa, panggil Tete Marise. Yesus tamang paling setia, Yesus yang ada dualah. Dia tahu alemmu murah, maka hati Par Yesus. Bagian kulo sini kita peniti yang nendonya. Bagian ini lari mitra, Gusti tarilar pulang. Lamun Tuhan ingkang ganti, kurang derek tandingan. Lamun Tuhan kang ngasihi, kula tangen kang susah. Ise doa le ale
Bapak Ibu diundang berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucap bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Bersama-sama kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu diserahkan duduk kembali. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sambil mengingat kata Alkitab di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bersalah untungmu jika Yesus milikku.
Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibat kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian puji-pujian dari Paduan Suru Maluku.
Terima kasih untuk persembahan puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian waktu yang tepat. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Jawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Berdoa. Bapa, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mendengarkan pesan Tuhan bagi setiap kami pagi ini. Bagaimana kami punya kehidupan doa yang benar, sehingga dalam hari hidup kami ke depan kami tahu apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami imani dan lakukan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolonglah kami juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup. Tuhan menyertai saudara.
Rohnya menyertai engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan bacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan baca bersama dari kitab 1 Samuel, pasal yang pertama atau pasal 1. Kita baca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-20 sesuai dengan almanak yang diberikan sinode. Tapi saya mengajak kita baca dari ayat 1. Jadi 1 Samuel 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Mari sebagai tanda kesiapan kita menerima firman, saya ajak yang bisa berdiri. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri. Kita baca secara bergantian, saya baca ayat ganjil, jemaat Tuhan membaca ayat genap. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20 di bawah judul perikop lahirnya Samuel. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pergunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Jemaat saya persilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat. Puji Tuhan. Tema kita hari ini bicara tentang satu hal yang sangat penting, yaitu tentang doa. Doa yang dijawab, itu tema yang diberikan oleh Sinode. Ada seorang pendeta senior, mungkin Bapak Ibu kenal, Pendeta Eka Dharma Putra. Dia menulis beberapa buku yang cukup banyak juga tentang doa. Tapi dalam sekian buku yang ia tulis atau pemahaman-pemahamannya, dia berkata begini, doa itu sesuatu yang paling banyak dibicarakan, tapi paling sedikit dilakukan dan dimanfaatkan. Saya waktu baca kalimat itu, saya berpikir ada benarnya juga sih ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang doa, itu banyak sekali dihotbahkan. Bahkan ada seminar-seminar tentang doa. Bahkan juga ada banyak buku-buku yang mengupas tentang satu tema khusus ini tentang doa. Tapi hanya sedikit orang yang memanfaatkan doa ataupun mengalami kuasa doa di dalam hidupnya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita berpikir doa itu hanya sekedar ngomong aja. Yang penting sudah berdoa. Saya kasih contoh sederhana. Ya. Kalau ada orang yang punya gaya hidup doa yang terus-menerus puji Tuhan. Tapi saya mau tanya, mari kita jujur. Kapan waktunya kita tuh kayak berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Sampai kayaknya setiap waktu, tiap kali ingat kita doa terus. Kapan? Waktu lagi tenang-tenang atau lagi ada masalah? Oh sama ya, saya juga begitu. Ya. Begitu ada masalah, begitu ada sedikit tantangan, doa kita agak sedikit berbeda dari yang biasanya. Bahkan mungkin pun dalam masalah pun mau doa makan saja jadi doa syafaat gitu ya. Padahal doanya untuk makan. Tapi akhirnya begitu makan ingat masalah ini, sambil nangis ini mau makan atau mau doa syafaat gitu ya. Nah itu seringkali terjadi. Kadang kita cari Tuhan, doa itu kan komunikasi ya. Kadang kita bicara sama Tuhan, kita mau bilang, Tuhan saya butuh Tuhan. Waktu kita sesak. Saya ingat dulu waktu mau ujian nasional, sekarang udah gak ada lagi ya. Dulu itu ada ujian nasional, masih ya. Begitu mau ujian nasional, ibu-ibu pada datang. Bu doakan anak saya mau ujian. Ibu udah doakan belum? Iya tapi kayaknya kalau gak ibu pendeta yang gak doa gak. Nah itu kan jawab sendiri itu kan. Gak afdol katanya begitu. Bahkan dulu saya ingat kalau mau ujian nasional, yang ujian mulai dari SD, SMP, SMA, kumpul di gereja untuk berdoa. Gak ada salahnya sih ya. Tapi kok cuma ingat pada momen itu aja. Terkadang doa hanya sekedar. Bahkan dalam gereja pun doa kadang-kadang hanya sekedar. Sekedar bagian dari liturgi. Kenapa saya bilang ini? Karena saya harus perbaiki ada satu hal nih. Bapak Ibu 3 minggu yang lalu, apa 2 minggu yang lalu saya lupa, akhir bulan Oktober, itu saya duduk di belakang jadi jemaat karena saya khotbah sore, jadi saya masuk ibadah minggu jam 9. Saya duduk di belakang, tempat duduk saya itu di belakang ada 2 kursi, bukan disediakan untuk kami karena memang situ yang kosong, jadi kami duduk di situ. Saya sama Pak Regi. Tiba-tiba di momen liturgi doa syafaat, kan kita tutup mata dan berdoa ya. Tapi Bapak Ibu saya mau kasih tahu, itu pintu yang di samping ngek-ngok. Buka tutup. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan saya minta ampun saya berdosa, saya mau buka mata. Saya buka mata dan saya lihat, oh ini tuh yang terjadi saat doa syafaat. Oh ternyata ada liturgi baru yang dibuat. Bahwa ketika doa syafaat itu waktunya untuk, nah kan jawab, waktunya untuk ke belakang. Padahal itu di depan gitu ya. Saya tahu kok siapa yang keluar. Ayo. Ya. Begitu lihat saya bilang, Tuhan ampuni saya berdosa, saya mau buka mata. Tapi saya pengen lihat karena ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dan ternyata benar. Doa syafaat adalah saat dimana begitu mari kita berdoa.
Itu nggak langsung keluar. Tunggu dulu. Kiri kanan, langsung keluar. Saya nggak tahu apa yang dilakukan di sana. Mungkin di sana juga antri sambil cerita juga bisa jadi kan? Atau luruskan punggung. Ini pendeta khotbahnya lama nih kan, biasa doa syafaat setelah khotbah ya. Jadi luruskan punggung dulu. Yang lebih parah keluar untuk ngerokok. Nggak ada di sini, tapi di tempat lain ada. Nggak ada di sini kan? Ya. Oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Gitu ya. Kadang-kadang itu jadi momen khusus untuk kenapa? Karena semua orang tutup mata. Tapi Tuhan tidak pernah tutup mata melihat kita. Jadi mungkin nanti sebelum doa syafaat saya kasih kesempatan. Bapak Ibu yang mau keluar silakan keluar. Kira kan lebih baik begitu kan? Apalagi kalau duduk di tengah. Permisi. Orang lagi, Bapak Ibu tahu nggak? Waktu kita berdoa secara komunitas bersama. Ini kita nih keluarga Allah. Tubuh Kristus. Jadi waktu kita berdoa, sesungguhnya kita sedang menyatukan hati kita. Kita berbeda. Ya, tadi lagu dari komunitas Maluku kan? Biar ale warna hitam. Beta warna hitam. Ale warna putih. Kayaknya saya coba cek dulu ya. Warna hitam dan warna putih gitu ya. Tapi semua sama. Ya. Walaupun kita berbeda, tapi waktu kita bilang, Bapak Ibu perhatikan gak kalimat saya ketika berdoa? Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita dan kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Artinya apa? Kita datang dari berbagai latar belakang berbeda, tapi momen doa syafaat adalah saat dimana kita bawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Saya mau kasih tunjuk ke Bapak Ibu. Ini buku doa kita, lebih besar dari Alkitab saya. Ini sudah dibuat dari tahun, baru 2023, 1 tahun aja banyak banget ya. 28 Mei 2023, inilah kesatuan hati kita membawa seluruh pokok doa kita di hadapan Allah. Bayangkan kalau misalnya Tuhan lihat begini, mari kita satukan hati kita. Yang lain dulu ya, saya setor dulu. Saya mau tanya, kalau nonton di bioskop, ada yang keluar untuk ke belakang? Cuma mengaku sajalah, tidak apa-apa. Ada kalau nonton bioskop itu gini, aduh saya kebelet. Biasanya kita siapin dengan baik, jangan banyak minum supaya tidak ke belakang. Atau kita mau jalan jauh, gitu ya. Kita mau pergi naik bus, jangan banyak minum, ntar kebelet. Pernah nggak kita berpikir ketika kita mau duduk menyembah Tuhan, siapkan jiwa roh kita, tubuh kita untuk kita datang kepada Dia. Amin. Jadi nanti saya persilahkan yang mau ke belakang keluarlah sebelum semua yang lain menyatukan hati. Benar loh nanti saya bilang. Dan saya yakin tidak ada yang keluar. Oke. Bapak Ibu Saudara, semua orang tahu doa itu penting, tapi tidak semua orang melakukannya dengan sungguh-sungguh. Maka sebelum kita masuk lebih dalam bagian firman Tuhan ini, mari masing-masing cek diri kita masing-masing. Saya sendiri termasuk yang ambil bagian dalam refleksi ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kehidupan doa saya? Bagaimana dengan kehidupan doa saya? Sudahkah doa menjadi hal yang penting dalam hidup saya? Karena itu bagian di mana saya bicara dengan yang Maha Kasih. Allah yang Maha Benar, Allah yang Maha Adil, Allah yang tidak pernah tutup telinga terhadap seruan-seruan kita. Bagaimana dengan kehidupan doa saya? Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, doa penting? Bapak Ibu, doa penting? Kalau penting, berarti itu prioritas. Amin ya? Kalau kita bilang doa itu penting, berarti dia menempati urutan prioritas teratas dalam seluruh kebutuhan kita. Saya butuh Tuhan, makanya saya bicara dengan Dia. Kalau anak kita mau bayar uang sekolah, dia butuh kita, dia bilang sama kita. Kalau dia pengen sesuatu, dia pasti bilang sama kita orang tua. Nah, kita punya Bapa yang selalu tunggu. Dia tahu kebutuhan kita. Nggak ada orang tua yang tidak tahu kebutuhan anaknya. Betul ya? Kita lihat gelagat anak kita aja, kayaknya butuh jajan ini. Gitu ya. Tuhan tahu kebutuhan kita.
Bahkan kadang-kadang kita bilang, tanpa saya mengucapkan pun Tuhan sudah mengetahuinya. Saya suka dengar ada doa-doa gitu kan. Karena memang itu ayat Alkitab sih ya. Cuman Tuhan butuh kita ngomong. Ucapkan setiap seruan kita. Maka doa itu penting menempati urutan teratas. Sehingga kalau kita katakan apa yang seharusnya terjadi ketika orang berdoa. Tidak sekedar ngomong loh, keluarin kata-kata. Tapi doa adalah saat di mana Bapak, Ibu, Saudara dan saya sedang melakukan jalinan kontak pribadi yang intim dengan Roh Allah. Untuk kita dimampukan ucapkan setiap permohonan, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Itu doa. Yang tuntun kita untuk berdoa bukan pengetahuan kita, kemampuan kita berkata-kata. Tapi yang tuntun kita untuk berdoa adalah Roh Kudus. Makanya sebelum berdoa, Roh Kudus tolong saya. Tuntun saya. Supaya doa yang saya naikkan di hadapan Tuhan itu benar-benar saya alami kuasanya dan kekuatannya. Banyak orang tidak mengalami kuasa doa, kekuatan doa, manfaat doa. Kelihatan dari mana? Waktu kita sudah berdoa, terus tiba-tiba kita habis berdoa, kok nggak ada tanda-tanda dijawab gitu ya. Lalu mulai kecewa, marah dan putus asa. Saya suka kalau orang datang, Bu Pendeta saya mau konseling. Ujung-ujungnya saya bilang apa Bapak Ibu Saudara? Coba yang pernah datang kasih tahu. Ujungnya saya bilang apa? Ya, berdoa. Pernah ada yang bilang begini, sudah Bu Pendeta saya sudah berdoa. Artinya dia mau bilang, jangan suruh saya berdoa, bagian itu sudah saya lakukan. Terus saya bilang begini, berdoalah sampai terjadi perubahan. Amin. Perubahan itu mungkin bukan perubahan di luar kita. Kita berdoa, keadaan sekeliling kita tidak berubah. Tapi saya pastikan waktu Bapak Ibu berbicara dengan Tuhan, ada sesuatu yang akan berubah. Di mana? Di sini. Hati kita. Dan itu yang akan ubah cara pandang kita. Ubah perkataan kita. Dan itu mengubah kelakuan kita. Kalau kita berdoa. Karena gak mungkin dong. Kita bicara sama Bapa yang penuh kasih. Dan dia tidak memberikan ketentraman di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin juga kita tidak mengalami kuasa doa. Yakobus bilang karena doa kita salah. Yakobus 4 ayat 3 bilang begini, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ternyata ada doa yang salah. Doa yang salah itu adalah doa yang ketika kita ucapkan itu di hadapan Tuhan hanya untuk kepuasan kita, kedagingan kita. Makanya saya pakai istilah doa kedagingan, doa kepahitan. Orang doa kedagingan itu adalah Tuhan pokoknya, itu dia. Saya pernah cerita ya, ada satu anak itu, dia berdoa, dia bilang begini, Tuhan hari ini tolong segera pindahkan ibu kota, dulu masih di Jakarta, ibu kota Jakarta ke Surabaya. Mamanya bilang, kenapa kamu berdoa begitu? Tadi waktu ujian saya tulis ibu kota Indonesia itu Surabaya. Jadi kalau bisa Tuhan segera pindahkan sekarang. Nah itu doa kedagingan itu yang model-model kayak gitu tuh. Tuhan kalau bisa, Tuhan harus, betul kita yakin. Tapi Tuhan tuh dengar perkataan kita dalam doa. Kalau yang kita minta hanya untuk kepuasan kedagingan kita, enggak bakalan Tuhan kabulkan. Satu hal yang saya sampaikan Bapak Ibu ini kebenaran. Setiap kali kita berdoa Tuhan pasti mendengar. Amin. Tuhan pasti jawab. Amin. Tapi, ada tapinya. Tidak semua permohonan kita Tuhan kabulkan. Karena dia tahu, kalau yang ini saya kabulkan bahaya bagi dia. Enggak, Tuhan kasih tepat pada waktunya. Maka Bapak Ibu Saudara, kuasa doa itu tidak terletak pada kata-kata indah yang kita ucapkan. Kadang-kadang kan ada yang bilang begini, Ibu Pendeta doanya bagus, bagus apanya?
Kalau pakai bahasa-bahasa yang sampai mungkin menyentuh surga, kalau itu tidak datang dari hati yang benar, sama aja bohong, betul ya Bapak Ibu ya? Maka kuasa doa tidak terletak pada perkataan kalimat-kalimat yang indah, tapi kuasa doa terletak pada siapa yang sedang berdoa di hadapan Allah. Bapak Ibu baca tadi nats pembimbing, saya baca untuk kita. Nats pembimbing tadi bilang begini, Mazmur 34 ayat 16-18, firman Tuhan bilang, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Berarti kuasa doa itu terjadi bukan karena kata-kata indah, tapi apa? Siapa yang sedang berdiri di hadapan Tuhan. Bahwa kuasa doa itu akan dialami oleh orang-orang benar. Bapak Ibu Saudara, orang benar. Amin. Amin kan itu. Kenapa? Yesus benarkan kita. Masih bikin dosa? Masih. Tapi saya bukan lagi statusnya sebagai orang berdosa yang menuju kebinasaan. Tapi orang benar yang masih punya potensi lakukan dosa, tetapi ngaku dan dibenarkan oleh Allah. Itu dia. Maka hari ini kita lihat kuasa doa dari seorang perempuan yang bernama Hana. Bapak Ibu Saudara, Hana mengalami kuasa doa bukan karena kata-katanya indah. Memang sih nggak ada kata-kata Hana di sini. Tapi kalau lihat dari latar belakang Hana, tekanan yang dia alami begitu luar biasa. Tadi informasi ayat 1 dan 3 bilang itu ya. Elkana punya berapa istri? Berapa bapak-bapak? Ingat, itu Elkana, bukan saya. Ya, jangan sampai jadikan ini referensi untuk bilang kalau Elkana boleh, kenapa saya tidak boleh? Gitu ya. Itu Elkana ya, bukan saya. Bukan pria GKO Jemaat Depok 1. Amin. Ini Elkana 2 nih. Ada bapak-bapak bilang gini, ya ampun Bu, 2, 1 aja pusing. Apalagi 2, ya. Bukan karena pusingnya, karena Tuhan tidak berkenan. Nanti bagian itu saya jelaskan di Pelpri. Kata bapak-bapak gini, aduh, sudahlah saya izin aja dulu daripada telinga panas. Orang telinga panas kalau memang dia pelakunya. Bapak Ibu Saudara, Hana berdoa di hadapan Tuhan dengan latar belakang yang gak enak sekali. Dia harus berhadapan dengan saingannya, kalau saya bilang gitu ya. Yang punya anak dihargai, sementara dia dikatakan tidak bisa memiliki anak. Dia tidak punya anak. Dan tidak memiliki keturunan dalam budaya orang Israel itu adalah aib. Ya. Bagi mereka kalau orang gak punya keturunan itu ibarat dia sedang dikutuk oleh Tuhan. Makanya kita bisa bayangkan Hana itu mengalami tekanan secara sosial juga batinnya. Bayangkan Bapak Ibu dikatakan di situ tiap tahun terjadi, tiap tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, itu ayat 7. Penina madunya menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau ada di posisi Hana sama? Menangis dan tidak mau makan? Oh ibu-ibu sini, ngapain? Makan saja daripada lapar gitu ya. Saya yakin gitu ya. Langsung, aduh Tuhan tolong, gak mau makan. Kalau dalam hal ini dalam rangka diet gak apa-apa lah. Tapi kalau tidak mau makan karena baperan nanti sakit. Ya, ini yang terjadi pada Hana. Maka Bapak Ibu Saudara, ada 2 hal yang kita akan belajar dari Hana hari ini. Yang pertama, apa yang dilakukan Hana? Sehingga dia punya kuasa doa dan doa dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, dia punya kehidupan doa yang benar. Dia berdoa itu dengan terbuka. Dia berdoa dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Meskipun hatinya terluka. Kalau bisa dibilang, dia ngaku kok sama siapa? Sama Imam Eli. Ya, dia ngaku bahwa saya ini terluka. Saya sakit hati. Karena saya ditekan, saya dihakimi, saya dibilang orang yang kena kutuk. Saya sakit itu. Tapi yang terjadi, Hana tahu kemana dia harus mengadu. Dia datang kepada Tuhan dalam doa.
Dia nggak baper, terus dia bilang begini, aduh ceritalah sama si A gitu ya. Karena orang kalau baper tuh kan cuman dua langkahnya kan, makan dalam atau cerita. Kalau cerita ke orang yang benar itu puji Tuhan. Tapi kalau cerita ke orang yang salah, apa? Bahaya. Saya masalah dengan, saya kasih contoh siapa ya? Pak Regi aja lah daripada nanti kasih yang lain. Saya masalah sama Pak Regi. Pak Regi cerita sama satu bapak. Bapak itu jadi masalah sama saya. Kan begitu kan? Yang seringkali terjadi dalam relasi. Bapak itu cerita lagi sama yang lain. Bermasalah. Akhirnya bermasalah semua. Dan kita habis waktu urus masalah-masalah yang tidak penting. Makanya bagian ini ajarkan kita, kalau kita mengalami persoalan-persoalan seperti Hana. Bapak Ibu lihat ayat 16 itu dia ngaku loh sama Eli. 16 dia bilang begini, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan durhaka, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Saya mau tanya, Hana sakit hati, cemas, dia bicara lama-lama sama siapa? Tuhan. Betul ya? Berarti kita belajar, terbukalah sama Tuhan. Kalau kita lagi cemas, kita lagi sakit hati, kita lagi mengalami hal-hal yang kita menurut kita orang perlakukan kita dengan tidak benar. Bicaralah sebanyak-banyaknya sama Tuhan. Karena kalau kita bicara sama orang, bisa jadi dia jadi pendengar, tapi bisa jadi juga dia jadi penyambung lidah bagi orang lain. Sampaikan itu kepada Tuhan. Saya juga alami itu kok Bapak Ibu. Saya pernah cemas, saya pernah takut, saya pernah marah. Lah kalau pendeta cemas, takut, marah mau sharing sama siapa? Kalau pendeta semua langsung jawab gini, sama Tuhan lah. Gitu ya. Kalau jemaat alami persoalan marah, cemas, ngadu sama siapa? Sama Tuhan, yakin, gitu ya. Sama Tuhan terus, ayo kalau boleh gitu ya. Nggak masalah sih, tidak ada yang salah. Tapi yang namanya prioritas, bicaralah sepanjang apapun yang kita bisa sampaikan. Sampaikan itu kepada Tuhan, terlebih dahulu. Nanti Tuhan akan kasih hikmat kepada kita. Siapa orang yang bisa menolong kita secara muka dengan muka untuk menolong kita keluar dari persoalan itu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada masalah cari Tuhan. Cari saya juga gak apa-apa gitu ya. Paling kalau datang ke saya jawaban saya juga satu, cari Tuhan. Iya kan? Gak mungkin saya datang ke saya bilang, oh begitu ya? Ternyata ya, enggak. Gitu ya. Cari Tuhan, bilang ke Tuhan. Cuman dia satu-satunya Allah yang dapat dipercaya. Itu khotbah 2 minggu yang lalu. Cuman Tuhan satu-satunya, gak ada yang lain. Maka yang terjadi dengan Hana adalah dia punya kegelisahan, hatinya tidak nyaman. Tapi dia tahu kepada siapa dia harus mengadu. Yang kedua, Hana tidak sekedar terbuka dan tulus di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama ini mau bilang ke kita begini. Kalau kita lagi gak nyaman, ungkapkan semua aja sama Tuhan. Ya, saya kalau lagi tidak nyaman, saya gak mungkin cerita sama orang. Tapi saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan saya lagi marah semarah-marahnya saya bilang. Kalau saya bilang sama jemaat, saya lagi marah semarah-marahnya, jemaat bilang, pendeta kok marah? Gitu ya. Padahal pendeta juga, ya iyalah, kecuali kalau malaikat saya sudah terbang naik ini. Artinya saya juga bisa marah gitu loh, tapi kan gak mungkin. Harus berespon benar dalam situasi yang tidak benar. Maka cuma bilang ke Tuhan gini, Tuhan saya marah, saya kesal, tapi Tuhan tolong supaya bisa mengatasi ini dengan benar. Karena itulah cara Tuhan untuk membentuk kita pribadi. Itu dialami Hana. Yang kedua, Hana berdoa tidak dengan hanya tulus terbuka, tapi dia berdoa dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu lihat ayat 17. Di situ dibilang begini. Jawab Eli, ini setelah Hana keluarkan isi hatinya ya. Terus jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Waktu Hana dengar perkataan ini dia langsung hamil? Tidak kan? Atau pulang 1 bulan langsung dia hamil? Tidak, dia menunggu berapa lama? 1 tahun. Bapak Ibu berdoa selama 1 tahun.
ya, untuk mendengar firman dan menerima penggenapan firman itu bukan hal yang mudah, karena butuh kesabaran. Ya. Hana berdoa minta dari Tuhan, pernyataan Eli cukup bagi Hana untuk berjalan dalam iman, sekalipun dia belum melihat hasilnya. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ya, setelah itu dibilang begini, sesudah itu ayat 18, berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu sama-sama, lalu keluarlah perempuan itu, sembuh, dia sembuh, sembuh. Dia mau makan, mukanya tidak muram lagi. Padahal dia belum dapat jawaban loh dari doanya dan nazarnya. Dia baru dengar firman yang disampaikan oleh Imam Eli. Berarti apa yang kita belajar di sini Bapak Ibu Saudara? Kalau kita berdoa dengan iman, keadaan di luar kita mungkin tidak berubah, yang saya bilang tadi. Tapi sesungguhnya ada sesuatu yang berubah di dalam hati kita. Kita sembuh. Kita mengalami pemulihan yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Itu yang lebih penting. Karena kita gak bisa ubah dunia ini. Yang bisa kita ubah hanya diri kita. Dan itu yang akan berdampak bagi hidup orang lain. Saudara, terkadang Tuhan bukan tidak menjawab doa kita. Tuhan bukan tidak ingin memberikan apa yang kita minta. Tapi Tuhan hanya ingin memberikan sesuatu yang bernilai. Itu tepat pada waktunya. Makanya kita suka bilang ya, segala sesuatu indah pada waktunya. Maka hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa Bapak Ibu Saudara. Amin. Berdoalah sampai terjadi perubahan. Perubahan dalam diri kita terlebih dahulu. Doa itu bukan sekedar sarana kita bicara. Tapi doa adalah sarana di mana kita berjumpa dengan pribadi yang maha kasih. Pribadi yang maha benar. Yang dia tahu kebutuhan kita lebih dari siapapun di dunia ini. Sarana yang bisa kita pakai hanyalah doa. Maka saya ingat satu bagian firman Tuhan ya. Kalau aktivitas doa itu kita lakukan, kita akan dikuatkan. Kita akan mengalami pertumbuhan iman. Maka firman Tuhan pernah bilang begini, Matius 7 ayat 7 kalau tidak salah. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau kita sudah dengar firman Tuhan kayak gini, mengapa kita tidak manfaatkan dan alami kuasa doa itu? Menurut perenungan ini, saya ingin katakan untuk Bapak Ibu Saudara, berdoalah. Amin. Sampai terjadi perubahan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaku kehidupan doa kami. Terkadang ya Tuhan, itu hanya sekedar. Tapi hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan. Doa adalah sarana yang dapat kami pakai. Untuk kami berjumpa dengan Allah yang kami sembah, dengan Engkau ya Bapa kami. Engkau yang maha kasih, maha adil, maha benar. Engkau yang tahu segala kebutuhan kami. Dan Engkau menjawab memberikan segala yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Maka ajarkan kami hari ini Tuhan, untuk selalu dan senantiasa berdoa, terus menerus, sampai kami mengalami perubahan. Dan perubahan itu terjadi pertama kali dalam diri kami. Cara pandang kami, sikap hati kami, semua diubahkan oleh Tuhan karena doa. Dan itulah kuasa doa yang kami rindukan terjadi dalam hidup kami. Meteraikan firman ini dalam hati kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Kembali kita menaikkan pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita satukan hati menaikkan pokok-pokok doa kita dalam syafaat. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik Allah di dalam Yesus Tuhan kami yang hidup, kami percaya Roh Kudus menuntun kami semua ada di tempat ini untuk kami sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan saatnya kami akan menaikkan beberapa pokok doa kami dalam syafaat kami. Kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan bagi beberapa keluarga dalam jemaat-Mu di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Cornelis Warupun, keluarga Bapak Sony Johnson Egebert Piai, keluarga Bapak Mulia Anderson Sinurat, keluarga Ibu Evans Julita Carolina Panggabean, keluarga Ibu Heni Sinaga, keluarga Bapak Albert Mangasa Lumban Tobing, keluarga Bapak Andri Sabto Yulianto, keluarga Bapak Immanuel Sahat Marulitua Situmorang, keluarga Bapak Raymond H. Uaubun, dan keluarga Saudara Dian Rahmadi Purnomo. Ya Tuhan, berkatilah 10 keluarga yang kami bawa dalam doa pagi hari ini. Tuhan mengenal mereka satu persatu, bahkan keluarga demi keluarga, dengan apa yang digumuli dan dibawa kepada Tuhan di dalam doa. Kami serahkan anak-anak masa depan, anak-anak dalam keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan masa depan yang terbaik. Semua pergumulan yang ada Tuhan mendengar, dan Tuhan menjawab seturut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, baik anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, yang bergumul dengan mencari pasangan hidup, keluarga-keluarga yang mendambakan keturunan, bahkan ibu-ibu yang sedang mengandung. Berkati ya Tuhan. Kami percaya apapun yang kami bawa dalam doa ini, kami percaya Tuhan mendengarnya. Bahkan seluruh pelayan Tuhan, para penatua, diaken, pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu, guru-guru remtar, bahkan semua pekerja gereja, bersama keluarga Tuhan berkati, agar kami terus menjadi pendoa-pendoa di dalam kehidupan kami pribadi, bahkan pelayanan ini, sehingga segala yang boleh kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kegiatan-kegiatan kami, secara khusus rapat majelis jemaat terbuka pada tanggal 15 Desember. Tuhan berkati, biarlah keputusan-keputusan untuk pelaksanaan program ini hanya datang dari agenda Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Bahkan kami juga berdoa bagi persiapan perayaan Natal Sekolah Minggu tanggal 14 Desember dan Natal Jemaat tanggal 24. Ya Tuhan, Engkau berkati seluruh persiapan panitia, baik juga guru-guru sekolah minggu,
agar semuanya boleh dilakukan dengan berujung bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami merayakan Natal kelahiran Kristus dengan terutama Yesus lahir di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat yang sedang mengalami proses pemulihan, yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Kami doakan Ibu Lemina Turnipsi Haloho, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Siti Sudarsih Tukiar, Ibu Farida Sibuea, Bapak Hari Laisina, Saudara Gustaf Anmama, Saudari Florina Tobing, dan Ibu Manjali Garium Mose. Ya Tuhan, Engkau berkati saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini sedang lemah tubuh. Dalam iman kami berkata mereka sudah sembuh karena kesembuhan itu datang dari Tuhan. Obat penawar makanan minuman hanyalah alat yang Tuhan pakai. Maka mata kami hanya tertuju kepada Engkau ya Bapa yang sanggup memulihkan tubuh jasmani mereka yang lemah. Terima kasih ya Tuhan. Kami doakan jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Ibu Evi Susanti, Devika Yuliana Nomleni, Bapak Joni Tiwo, Saudara Abraham Franklin Senduk, Clarin Novena Gea, Saudara Stephen Sorscliffe Siwabesi, Saudari Dameria Nova Sigalingging, Samuel Griffith Hendrianto, Ibu Meida Wati Sinurat, dan Bapak Cornelis Warupun. Berkati ke-10 saudara kami yang bertambah usia di minggu ini, biarlah ada sukacita Allah yang menaungi dan ada kesadaran bahwa Tuhan masih berikan kehidupan untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan bidang kehidupan yang Tuhan telah percayakan bagi saudara-saudara kami ini. Kami doakan juga ya Tuhan Sinode Gereja Tuhan GKO. Kami doakan persiapan rapat majelis lengkap Sinode yang ketiga pada tanggal 23 November yang akan datang, hari Sabtu besok. Berkati ya Tuhan, agar semua hal yang dibicarakan adalah bagian dari agenda Tuhan bagi GKO. Kesatuan hati para pelayan, keputusan-keputusan yang datang dari hikmat Tuhan, biarlah itu terjadi dalam sidang majelis lengkap Sinode ini. Kami juga doakan pos pelayanan kami yang ada di Dalung Bali, Tuhan memberkati secara khusus para pelayan, Tuhan berikan kesehatan untuk melakukan pelayanan ini. Setiap umat Tuhan yang boleh datang, dilayani, mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan, dan mereka bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan pada Tuhan. Pemimpin kami, pemerintah kami, berkati ya Bapa. Bahkan kota Depok di mana kami ada, Tuhan juga berkati. Hari ini kami mau berdoa secara khusus untuk kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan tanggal 24 November sampai 10 Desember. Tuhan memberkati Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, wilayah Jawa Barat, bahkan PGI secara khusus. Kami bersyukur untuk pimpinan PGI yang baru. Beri hikmat bagi mereka ya Bapa, agar apapun yang dilakukan, membawa gereja yang ada dalam denominasi ini untuk ada dalam kesatuan hati menjadi gereja yang esa, melakukan amanat agung, dan menjangkau banyak jiwa yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa bagi salah satu suku yang terabaikan. Kami doakan suku Bolango. Mereka sudah mendengar Injil dan kami percaya sungguh Tuhan Engkau membuka mata hati mereka. Baik mereka yang sudah percaya pada berita Injil maupun mereka yang masih terus menerima kabar baik ini untuk membuka hati menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Semua pemberitaan firman melalui media online, literatur Kristen, Tuhan memberkati. Bahkan orang-orang Minahasa yang sudah percaya kepada Kristus juga diberikan kerinduan memberitakan Injil kepada orang Bolango yang juga berada di wilayah ini ya Tuhan, Sulawesi Utara dan di Gorontalo. Bahkan kami berdoa Tuhan, Alkitab dalam bahasa ini pun boleh diterbitkan sehingga mereka boleh berjumpa dengan firman melalui firman Tuhan, Alkitab yang mereka miliki. Ini doa kami ya Tuhan, kami minta ampun ya Bapa, kami banyak sekali meminta, kami kurang bersyukur. Tuhan ampunilah kami. Kami imani bersama, kami pulang dari tempat ini. Kami punya kehidupan doa yang benar. Karena kami tahu hanya Tuhan satu-satunya. Allah Bapa satu-satunya yang kami percaya. Yang kami andalkan dan kami harapkan. Ini doa kami naikkan hanya di dalam satu nama. Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu berdiri. Kita akhiri ibadah ini, kita naikkan pujian El Shaddai. Oleh Tuhan, pergilah ke tempat di mana Tuhan mengutus saudara. Teruslah berdoa sampai terjadi perubahan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Segala
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.